Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sepasang mata Xinlan yang tajam menatapnya dengan acuh tak acuh saat suaranya yang dingin perlahan terdengar. Katakan padaku apa yang perlu disayangkan. Jika kamu dapat mengendalikan nyala api lebih tepat ketika kamu memurnikan pil obat, kualitas pil obat itu akan sedikit lebih baik. Karena itu sangat disayangkan, kata Xiaoyan menatap Xinlan yang menatapnya dengan dingin. Keributan segera terjadi di tempat itu ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah mengajari Xinlan dengan cara yang begitu biasa. Tatapan mereka langsung tertegun saat mereka melihat orang yang berani ini. Xinlan nampak tertegun karena kata-kata Xiaoyan, meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan apa yang dikatakan Xiaoyan. Namun dia masih merupakan karakter yang agak dingin. Jika pihak lain adalah penatua dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung untuk mendengarkan dan belajar dengan cermat. Namun usia Xiaoyan di depannya ini jelas terlihat mirip dengannya. Karena itu sulit baginya untuk menerima nasihatnya. Kamu siapa? Kata Xinlan yang wajah cantiknya berubah menjadi agak jelek. Apa mengucapkan kata-kata itu harus tergantung pada siapa. Jika kamu merasa apa yang baru saja aku katakan salah, abaikan saja. Kata Xiaoyan sedikit tersenyum dan dengan santai menjawab. Xinlan menjadi bingung sejenak setelah mendengar itu. Orang itu jelas-jelas membosankan. Hanya ada sedikit orang di Akademi Dalam yang akan berbicara dengannya seperti itu. Dia segera menjadi geram saat berbicara. Ini adalah markas besar Gerbang Pan. Hanya anggota Gerbang Pan yang diizinkan masuk. Kamu berjalan seenaknya tanpa mengenakan lencana itu. Itu melanggar aturan. Anda dari bagian mana? Kata Xinlan dengan ketus. Setelah mendengar kata Xinlan, anggota Gerbang Pan di sekitarnya juga menemukan bahwa Xiaoyan tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Gerbang Pan memiliki aturan ketat bahwa mereka yang berjalan di dalamnya harus memakai lencana. Aturan itu adalah sesuatu yang diketahui semua anggota Gerbang Pan. Karena itu jarang ada masalah yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang ini. Saya datang untuk mencari seseorang, kata Xiaoyan agak tidak berdaya saat dia merasakan tatapan hati-hati itu. Karena tidak kembali ke Akademi Dalam selama 2 tahun, dia tidak menyangka akan dihadapkan pada pertanyaan yang memalukan seperti itu. Mencari seseorang, jika orang luar memasuki Gerbang Pan untuk mencari seseorang pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Mendobrak masuk seenaknya tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Kata Xinlan seraya berjalan menuruni panggung tinggi saat dia muncul di depan Xiaoyan. Perasaan akrab nampak menjadi lebih padat. Bahkan nada awalnya yang dingin sedikit menghangat. Lain kali kamu harus berhati-hati, siapa yang kamu cari? Tanya Xinlan. Hujia dan Wu Hao, minta mereka untuk datang dan menemuiku. Kata Xiaoyan mengusap kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Xinlan dan wajah orang di sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Saat ini posisi Wu Hao dan Hujia dalam Akademi Dalam luar biasa. Bahkan anggota Gerbang Pan jarang bisa melihat mereka. Namun Xiaoyan di depannya ini benar-benar berani membuka mulutnya dan meminta mereka berdua untuk keluar dan menemuinya. Senior Hujia dan Wu Hao biasanya sangat sibuk. Selain itu bukan hanya kamu satu-satunya di Akademi Dalam yang ingin melihat mereka berdua. Kata Xinlan menggelengkan kepalanya. Tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Saat ini dia memperlakukan Xiaoyan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke Gerbang Pan. Xiaoyan tersenyum getir mendengar kata-kata dari Xinlan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah membuat jalan saat dia melakukannya dan seorang wanita muda yang mengenakan gaun merah berdiri dengan sikap terpaku. Sosoknya yang cantik, kecil dan imut menatap terpanah ke arah Xiaoyan yang sedang berjalan mendekat. Langkah Xiaoyan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah itu. Dia melihat wajahnya yang terpana setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menepuk kepala wanita muda itu di depan tatapan tertegun semua orang sebelum berbicara dengan senyuman. Kamu telah tumbuh cukup banyak dalam 2 tahun ini. Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan Xiaoyan yang agak berbeda. Dia melihat senyuman hangat di wajah Xiaoyan dan air mata segera menetes mengalir di wajahnya. Sejak masalah saat itu, Xiaoyan sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan kasih sayang semacam itu padanya. Xiaomei, apa yang terjadi padamu? Apa kamu baik-baik saja? Kata Xinlan yang dengan cepat muncul di sampingnya. Xinlan menatap Xiaoyan dan baru saja akan menegurnya saat dia ditahan oleh Xiaomei ketika suara Xiaomei yang malu-malu segera terdengar. Sepupu Xiaoyan, apakah ini benar-benar kamu? Xinlan tanpa sadar mengulurkan keningnya saat mendengar itu. Wajahnya tiba-tiba menegang, matanya terbelalak saat dia menatap Xiaoyan di depannya. Tanah terbuka yang bising tiba-tiba menjadi sunyi, semua wajah di tempat itu nampak terpana. Pada saat ini semacam perasaan tidak percaya dan tidak masuk akal muncul di hati semua orang. Namun semua orang yang ada di tempat itu jelas tahu bahwa Xiaomei adalah sepupu dari pendiri Gerbang Pan. Siapa lagi yang bisa disebut sepupu olehnya jika bukan Xiaoyan, yang memiliki reputasi tak tertandingi dalam Akademi Jianan dan juga kepala Gerbang Pan.
Di dalam ruangan yang luas nampak beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada Xiaoyan yang tengah duduk. Xiaomi berdiri dengan patuh di samping Xiaoyan, tangannya dengan hati-hati menuangkan teh ke cangkir Xiaoyan. "Semuanya, duduklah. Kita semua dekat. Mengapa kamu semua harus begitu sopan?" kata Xiaoyan. "Ketua, kami telah lama menunggumu kembali," kata Atai mengusap kepalanya dan tersenyum dengan cara yang menyenangkan. "Kamu benar-benar ketua," kata Xinlan tergagap saat menatap Xiaoyan dengan tatapan yang tidak biasa dan bertanya sambil menghela napas secara emosional. "Mengapa? Apa aku tidak terlihat seperti patung itu?" kata Xiaoyan memandangi Xinlan yang cantik dari gerbang Xiao dan tanpa sadar sedikit menggoda. Wajah Xinlan menjadi sedikit memerah, tatapannya tidak menunjukkan terlalu banyak rasa malu saat dia sekali lagi mengukur Xiaoyan dengan hati-hati. "Kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung itu, karena itu aku tidak mengenalimu sebelumnya. Tolong jangan salahkan aku," kata Xinlan menjawab dengan cara yang anggun. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat terbanting dengan keras dan terbuka. "Kamu akhirnya kembali. Kamu telah menikmati waktu 2 tahun sebagai ketua yang tidak bertanggung jawab," kata Wu Hao yang baru saja muncul. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat mendengar suara yang akrab itu. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok cantik dan seorang pria dengan pedang besar di punggungnya yang berdiri di samping keindahan itu. Wajah pria yang biasanya dingin dan tegas itu pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak biasa. Senyuman yang hangat juga perlahan muncul di wajah Xiaoyan saat dia melihat dua sosok yang akrab itu. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam ruangan saat Xiaoyan tersenyum dan memandangi dua orang di depannya. Terakhir dia melihat Wu Hao di wilayah sudut hitam dan tidak banyak berubah. Sementara itu Hu Jia telah berubah menjadi penampilan yang menyegarkan. Dengan rambut yang pendek menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut seperti seorang wanita. Sebaliknya memberinya kesan heroik. "Kalian berdua telah menjadi doang selama 2 tahun ini, selamat," kata Xiaoyan mengangkat cangkir tehnya dan tersenyum. "Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu?" kata Hu Jia menghela napas. Dia samar-samar merasakan tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiaoyan saat dia memasuki ruangan. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Dia dengan lembut bertanya, "Bagaimana dengan Gerbang Pan saat ini?" "Saat ini Gerbang Pan jauh lebih baik daripada yang dulu." Sebuah kebanggaan muncul di wajah Hu Jia saat dia menyebutkan itu dan melanjutkan, "Wu Hao saat ini adalah Panatua Akademi Dalam. Saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi Panatua. Namun setelah mempertimbangkan bahwa Gerbang Pan masih perlu dikelola, saya tidak ada rencana untuk pergi. Bagaimanapun setelah seseorang menjadi Panatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah di antara siswa," kata Hu Jia. "Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan dulu. Kemungkinan ada kurang dari 300. Saat ini persyaratan menjadi anggota baru Gerbang Pan sangat keras. Biasanya tidak lebih dari 50 orang yang direkrut setiap musim. Namun jangan meremehkan 200 orang ini, sebagian besar adalah orang top di Akademi Dalam, potensi mereka luar biasa," kata Wu Hao. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar itu. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kualitas lebih penting daripada kuantitas, cara itu juga bagus. Berapa banyak anggota Gerbang Pan yang akan memasuki Gerbang Xiao setelah mereka lulus?" kata Xiaoyan dengan jari tangannya mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu alasan terpenting untuk pendirian Gerbang Xiao adalah karena Gerbang Pan memiliki banyak potensi tersembunyi. Hanya sedikit, sekitar 20 orang dari Gerbang Pan yang memasuki Gerbang Xiao setiap tahun, karena penyesuaian dan beberapa keadaan khusus, kata Hu Jia. "Berapa lama kamu akan tinggal di Akademi Dalam kali ini?" kata Wu Hao. "Aku tidak akan tinggal lama. Setelah menyelesaikan masalah di tempat ini, aku akan pergi ke benua untuk mencari api surgawi," kata Xiaoyan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. Kejutan melintas di mata Xinlan ketika dia mendengar api surgawi dari Xiaoyan. Namun dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. "Kamu selalu saja memiliki kesibukan seperti itu," kata Wu Hao tersenyum getir. "Karena kamu sudah kembali, kamu juga harus bertemu dengan anggota Gerbang Pan. Mereka sangat ingin tahu tentangmu dan memandangmu sebagai idola mereka," kata Wu Hao. Setelah bertemu anggota Gerbang Pan lainnya, Xiaoyan bergegas untuk bertemu Panatua Suqian. "Seharusnya kamu ada alasan lain selain mengisi kembali api hati di Menara Api Akademi Jianan, bukankah begitu?" kata Suqian menebak. "Tetua pertama, ketua akademi tidak ada di Akademi Dalam, bukan?" tanya Xiaoyan dengan ekspresi serius. "Benar, orang tua itu senang berkeliling benua. Dia belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Mengapa? Apa kamu sedang mencari dia?" kata Suqian mengerutkan keningnya. Xiaoyan menghela napas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan menunjukkan titik hitam di dadanya. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar yang menutupnya dengan kuat. Ekspresi Suqian segera berubah saat dia melihat titik hitam yang ada di dada Xiaoyan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu telah diracuni?" Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu dia menjelaskannya secara singkat kejadiannya.
Ekspresi Sukian secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas saat berbicara. Tidak ada dojun lain di dalam Akademi Dalam selain ketua akademi. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi, namun mereka belum mencapai kekuatan dojun. Selain itu tidak mungkin membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul. Apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan aku tidak dapat memerintahkan mereka dalam hal ini, kata Sukian. Xiaoyan hanya bisa menghela napas saat mendengar itu. Dia tidak akan menaruh banyak harapan pada iblis tua yang tersembunyi. Saat itu Akademi Dalam hampir hancur di tangan Han Feng, namun orang tua tersembunyi tidak pernah muncul. Jika tidak ada dojun yang membantu, aku mungkin hanya bisa menggunakan cara lain, kata Xiaoyan menghembuskan napas lembut dan perlahan menjawab. Cara apa? Kata Sukian. Menemukan api surgawi, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Sukian nampak begitu terkejut saat mendengar itu. Dia jelas menyadari kelangkaan api surgawi. Jika bukan karena kekuatan ketua Akademi Dalam, mereka tidak akan menemukan api jatuh hati dan menyegelnya di Akademi Dalam. Jika aku dapat menemukan api surgawi lain, aku seharusnya dapat mengandalkan keajaiban api surgawi itu untuk menyelesaikan titik racun ini, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Daya tarik api surgawi bahkan lebih besar daripada harta itu. Jika berita itu menyebar, akan mengundang lebih banyak ahli yang datang menyelidikinya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua Dochi sangat langka. Lupakan tentang mendapatkannya, bahkan hanya mencari satu saja akan membutuhkan banyak waktu dan usaha, kata Sukian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Saat ini aku hanya memiliki cara itu. Karena itu bagaimanapun sulitnya, aku tetap harus pergi dan mencarinya. Alasanku datang ke Akademi Jianan kali ini adalah untuk menanyakan apakah Panatua Sukian mengetahui informasi tentang api surgawi lainnya. Bagaimanapun pemahaman Panatua Sukian tentang benua Dochi jauh lebih besar daripadaku, kata Xiaoyan. Sukian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan Xiaoyan yang muram sebelum berbicara. Mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu, Yao Chunzi? Sebagai Grandmaster Alkemis, pemahamannya tentang api surgawi jauh melebihiku. Aku pikir dia seharusnya menyadari sesuatu. Guruku telah jatuh ke tangan sekte jiwa. Itu juga alasanku ingin mencari api surgawi, karena ingin menyelamatkan guruku dari tangan sekte jiwa. Yao Chunzi telah jatuh ke tangan sekte jiwa, kata Sukian tanpa sadar berteriak keras. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar itu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan pahit mendengar itu. Mengapa faksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat? Saat itu ketua akademi memang memiliki konflik dengan mereka dan bertarung hebat dengan seorang Panatua Jun. Namun dia tidak berhasil mendapatkan banyak keuntungan, kata Sukian. Xiaoyan tertegun saat mendengar itu. Dia tahu bahwa sekte jiwa memang memiliki ahli dojun. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan seorang ahli di kelas dojun. Menjadi musuh dengan faksi misterius ini, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum kamu memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah kamu tidak pergi untuk menemukan Yao Chunzi. Jika tidak, kemungkinan besar kamu hanya akan menyerahkan dirimu untuk dibunuh. Bahkan ketua akademi belum yakin bisa menang dengan faksi misterius itu. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar itu. Hanya beberapa pelindung sekte jiwa sudah bisa mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan. Jika yang lebih kuat yang disebut Panatua Jun datang, kemungkinan ia tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Namun Yao Chunzi memiliki teman dojun. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah kamu menemukannya. Orang itu akan sangat membantumu saat kamu mencoba menyelamatkan Yao Chunzi, kata Sukian perlahan menjelaskan. Siapa yang Panatua maksudkan? Kata Xiaoyan bertanya dengan sikap terkejut. Dia adalah Feng Zunzi, kata Sukian berbicara dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan nama itu. Hati Xiaoyan sedikit melonjak setelah mendengar nama itu. Sebelumnya ia juga telah mengetahuinya dari Yolau. Dia adalah teman gurumu sekaligus orang kepercayaan dekat gurumu. Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri, kata Sukian tersenyum. Benua Dochi sangat besar, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika aku ingin menemukan Feng Zunzi. Hal ini akan bergantung pada keberuntunganmu. Feng Zunzi sangat kuat. Bahkan ketua akademi sangat memujinya. Jika kamu menemukannya, kamu tidak perlu khawatir tentang sekte jiwa jika kamu ingin membalas dendam di masa depan, kata Sukian merentangkan tangannya. Aku akan mencoba yang terbaik, kata Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun aku merasa bahwa aku harus menanyakan tentang lebih banyak informasi yang berhubungan dengan api surgawi sebelumnya. Aku pikir meningkatkan kekuatanku sendiri adalah hal yang paling penting, kata Xiaoyan seraya menatap tajam pada Sukian. Sukian menghela napas pelan saat dia melihat keseriusan Xiaoyan.
Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya, dia sedikit menyipitkan matanya saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Beberapa saat kemudian dia berhasil mengingat sesuatu dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu. Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Apakah kamu pernah mendengar tentang faksi lembah api yang membakar? Kata Sukyan mengangkat matanya dan bertanya. Xiaoyan segera terkejut saat mendengar nama itu. Nama faksi itu bukanlah sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya. Mengingat jurus api 3 perubahan misterius yang dia latih berasal dari faksi itu. Yolao juga pernah mengatakan saat itu bahwa faksi itu mengendalikan semacam api surgawi yang tidak diketahui. Faksi itu memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Api surgawi semacam itu disebut api petir 9 naga yang berada di peringkat ke-12 dari api surgawi. Lebih tinggi daripada piton api, kata Sukyan perlahan menjelaskan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Api petir 9 naga pada dasarnya bisa dianggap sebagai sumber kehidupan dari lembah api yang membakar. Jika dia merebutnya, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Namun untuk menyelamatkan Yolao dan ayahnya, ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari meskipun itu tidak etis. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan rasa dingin yang pekat tiba-tiba muncul di matanya. Namun sebelum dia akan menganggukkan kepalanya, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Meskipun api petir 9 naga adalah api surgawi, jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya. Setelah penyempurnaan berulang yang dilakukan faksi lembah api yang membakar selama beberapa ratus tahun. Kecuali seseorang telah mempraktekkan metode Qi dari lembah api yang membakar. Tidak mungkin baginya untuk benar-benar memilikinya sebagai miliknya bahkan jika dia mendapatkan api petir 9 naga. Ekspresi Xiaoyan dan Sukyan sedikit berubah setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul itu. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya menghadap ke pintu. Segera kekuatan hisab liar melonjak keluar membuat pintu pecah dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa disedot ke dalam ruangan dan lehernya dipegang erat di tangan Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan kuat meraih leher itu sebelum akhirnya dia tertegun. Ternyata kamu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.